dadakan ya mungkin untuk tadinya mau direnyah gitu ya. Maaf ini ke tuan rumah diriwet. Tadinya mau direnyah kan sekalian ada kegiatan yandu, jadi kita dimanfaatkan sekalian untuk disosialisasikan bahwa di Kecamatan Nomor 7 itu tidak hanya Sunang Sari, jadi Situ Mekar juga ada, ini halaman 8B, dan ini kampung KB-nya Kuncung ya. Ini termasuk pengurus PIKR Kampung KB Kuncung ya. Sekarang anak-anak ada ya mau dikasih penyuluhan dari mahasiswa ini ada berlima yang datang ke balai ya Pak Korab untuk minta izin ke wilayah bahwa mahasiswi ini mahasiswa ini mau mengambil penyuluhan apa yang didapat ilmunya dari kemarin ya, udah dari bulan apa ya, dari Desember ya. Sekarang mau disampaikan ke remaja, tadi udah yang ke ibu-ibu udah tadi sama Neng Ciara sama ya. Sekarang giliran ini Neng ini ya mahasiswi ini untuk menyampaikan ke remaja. Begitu aja. Pak Korab mau itu enggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, katanya dari Pak Korab ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial melaksanakan dan juga dari mahasiswa itu dan juga dari ibu-ibu khusus. Yang pertama soal itu bahwa ini mungkin kegiatan dari mahasiswa ini dari Desember ya, ini ada kegiatan praktek lapangan di kampung Rabi Amanah di Sungai Sari. Yang kemarin minta izin untuk ke wilayah atau ke wilayah di sekitar dan juga di tetangga yang kami dengan Kuncung. Ada beberapa hal yang disampaikan yang mungkin dari pada dan sekarang mungkin mengenai remaja yang menjadi materi silakan, dan juga nanti ilmunya bisa didapat dan sampaikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk informasikan ke semua ya ini bahwa ini pengurus posyandu remaja ya Neng ya. Di Kuncung ada posyandu remaja mau ada udah rencana mau itu mau insya Allah hari Minggu mungkin ya pelaksanaannya. Silakan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya biar ada akrab, perkenalkan dulu aja ya. Nama enaknya manggilnya apa ya? Teteh aja ya. Perkenalin, nama Teteh Alia Zahra dari Universitas Islam Senanggunung Jati Bandung, jurusan Hubungan Publik. Nah, tujuan Teteh di sini mau memberi penyuluhan mengenai KB, yaitu berjudul pernikahan dini. Udah ada yang paham belum pernikahan dini? Pernah dengar maksudnya? Pernah ya? Mungkin udah ya, perkenalannya segitu aja ya. Ini sebelumnya ada materi yang boleh baca ya. Ada beberapa poin yang mau saya jelasin atau dipaparin mengenai tentang pernikahan dini. Nah, pernikahan dini itu bisa dibilang istilahnya pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kasus KPDI, teman-teman. Tetapi yang lebih populer adalah pernikahan yang di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang tersebut belum mencapai usia dewasa. Jadi kalau pernikahan dini itu bisa dibilang masih di bawah umur 18 tahun. Nah, kalau masih di bawah umur 18 tahun itu misalkan ada yang nikah nih, nah itu disebutnya pernikahan dini. Nah, kalau usia idealnya untuk menikah itu di umur 20 tahun untuk wanita. Kalau untuk laki-laki idealnya umur 23 tahun. Apabila di bawah itu boleh, di atas 18 tahun contohnya. Namun idealnya di umur 21 tahun yang tadi disebut dia. Ya, 21 sampai 25.
pengertian pernikahan dini ya. Kemudian ada beberapa faktor pemicu pernikahan dini. Ada yang tahu nggak faktor-faktornya apa aja? Misalkan ada yang pernah dengar nggak faktornya apa aja? Nah, benar. Faktor ekonomi, terus ada yang tahu lagi? Pendidikan, faktor orang tua, media massa, juga ada faktor adat. Nah, kemudian ini mau dijelasin satu dulu ya. Faktor dari pemicu pernikahan dini. Yang pertama ada faktor ekonomi. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak wanitanya dikawinkan kepada orang yang lebih mampu untuk membiayai anak wanitanya tersebut. Tapi enggak. Jadi, misalkan ada di suatu keluarga ini yang tidak menyanggupi atau membiayai kehidupan anaknya, makanya anaknya tuh, udah deh, mending nikahin aja deh sama lelaki yang lebih mapan, yang bisa membiayai anak wanita tersebut. Itu pertama termasuk faktor pemicu dalam pernikahan dini. Yang kedua tadi ada pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Jadi faktor ini pun sama faktor pemicu pernikahan ini tuh, pendidikan itu hal yang utama juga, karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua maupun si yang mau nikah pernikahan dini itu rendah gitu. Jadi kurang kurang wawasan mengenai pendidikan. Jadi udah deh, daripada sekolah jauh-jauh atau sekolah tinggi-tinggi, mending nikah aja gitu. Karena beberapa juga ada mungkin ya yang ngerasa sekolah tinggi-tinggi tuh kayak nanti juga bakal jadi nganggur gitu kan kalau udah kuliah. Ada juga yang seperti itu pemikiran orang tua yang belum mencukupi pendidikannya gitu kan. Itu beda-beda sih ya, banyak orang tua kan pasti berbeda-beda pemikirannya gitu. Baik lagi ke orang tua kita sendiri gitu. Misalkan kalau orang tua kita pendidikannya mencukupi, pastilah gak akan memikirkan anaknya langsung nikah gitu di usia dini gitu kan. Pasti mikirin kehidupan untuk masa depannya dulu anaknya gitu. Misalkan kayak mending nikah dulu deh, mending kuliah dulu, lulusin gitu, tamatin dulu sarjana biar nanti masa depannya bisa bisa cerah gitu kan, bisa dibilang kayak ada gitu, bisa mimpinya juga bisa tercapai, cita-citanya mungkin kan bisa jadi diantara kalian juga ada cita-cita yang kalian pengenin kan. Tapi misalkan kalau kalian udah nikah, cita-cita itu kan nggak mungkin terjadi ya kalau udah misalkan kalau kuliahnya nggak tamat gitu kan. Kemudian ada faktor pemicu pernikahan dini yang ketiga, yaitu faktor orang tua. Faktor orang tua khawatir karena terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat berlebihan, sehingga segera mengawinkan anaknya. Nah, mungkin faktor orang tua juga di sini ada, bapak-bapak atau ibu di sini mungkin ada yang khawatir ya, anaknya yang misalkan pacaran sampai malam ataupun pacaran di ruangan yang tertutup gini-gini, pasti anaknya juga kayak orang tuanya mempunyai kekhawatiran yang tinggi gitu. Jadi udahlah, daripada bikin aib buat keluarga gitu ya, diomongin tetangga gitu, ini anak pulangnya malam terus, atau ini anak pacaran terus, kan jadi fitnah ya jatuhnya. Jadi orang tua ada berpikiran, udah deh mending nikah aja gitu, mending nikah muda aja gitu. Ini contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada media massa. Gencarnya ekspos seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Ngerti nggak maksudnya? Jadi di media massa ini tuh bebas banget, karena ini ya contohnya, ini pengalaman pribadi ya. Ada keponakan saya, mulai teh masih umur 7 tahun, 8 tahun udah main gadget kan. Di zaman sekarang ya, anak kecil tuh udah main gadget, udah main HP gitu. Mereka tuh lagi nonton YouTube gitu, atau misalkan lagi nonton apa gitu di media massa. Tapi ada beberapa iklan yang mengandung konten sensitif yang 18 plus suka ada kan ya sekarang, bebas banget. Nah, itu memicu juga faktor pernikahan dini. Apalagi tuh anak kecil yang gak tahu apa-apa ada iklan yang seperti itu. Apalagi kita bisa searching gitu kan, kayak misalkan link-link yang kayak gitu-gitu ya di usia remaja, apalagi laki-laki udah tahu kayak gituan kan serem ya. Jadi kayak misalkan dia tuh pengen misalkan contohnya
ingin mengetahui berhubungan bebas itu seperti apa sih, berhubungan seks itu seperti apa sih, mereka bisa searching tuh di YouTube, di Twitter atau di mana. Kan serem ya, itu tuh menjadi faktor pemicu pernikahan dini di media massa. Serem juga ya, nauzubillah zalik itu. Jangan sampai deh kalau masih umur di bawah 18 tahun tuh jangan dulu kayak gitu-gituan gitu, jangan dulu kepo sama yang kayak gituan gitu. Soalnya kayak bakal berdampak negatif juga ke kitanya, karena otak juga bakal rusak ya kalau misalkan suka nonton video-video tentang porno, bisa ditanda kutipkan. Kemudian yang kelima ada faktor adat. Nah, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga disegerakan dikawinkan. Padahal ini masih umurnya misalkan di bawah 18 tahun yang tadi kan. Itu faktor pemicu pernikahan dini. Si orang tuanya itu kayak khawatir gitu sama anak-anaknya, kayak takut jadi perawan tua atau nanti udah tua jadi nggak laku gitu kan ya. Kan serem ya katanya orang tua ini. Ada yang berpikir seperti itu orang tua tuh kan. Mungkin itu bisa termasuk juga faktor adat mereka gitu untuk mengawinkan anak-anaknya di usia muda gitu kan, atau takut jadi nantinya nggak laku, nantinya kalau udah tua jadi perawan tua gitu kan. Itu bisa jadi kayak balik lagi ke orang tua kita sendiri gitu kan. Terus ada beberapa dampak positif juga dan dampak negatif terhadap pernikahan dini. Tentunya kan dampak positifnya ada, minusnya, plusnya juga ada pastinya. Nah, di sini mau dijelasin tentang dampak positif dulu ya. Dampak positifnya pernikahan dini tidak melulu dipandang jelek. Pernikahan dini juga mempunyai sisi positif, yaitu yang pertama ada dukungan emosional, yaitu dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam setiap pasangan. Contohnya, jadi kita tuh lebih dilatih emosi kita jadi menjadi stabil gitu loh kalau pernikahan dini itu, ataupun melatih kecerdasan kita terhadap suatu pasangan kita sendiri. Jadi kayak apa ya, bisa dilatih gitu loh kecerdasan emosionalnya waktu lagi membangun rumah tangga contohnya gitu. Kemudian yang kedua ada dukungan keuangan. Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat. Jadi mungkin kalau untuk pernikahan dini lebih ke ceweknya ya, untuk ke pihak wanitanya mungkin dia bisa meringankan beban orang tua untuk tidak membiayai lagi kehidupannya gitu kan. Jadi bisa dibiayai sama suaminya kan, itu karena udah tanggung jawab suaminya, itu lebih hemat kan sama orang tua si wanitanya gitu. Kemudian ada kebebasan yang lebih. Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal yang sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional. Mungkin kebebasan yang lebih ini di sini kayak mau ngapain aja bebas karena udah sah, jadi udah nikah gitu kan. Contoh misalkan pengen, kalau misalkan lagi pacaran gitu, pengen liburan gini-gini pasti harus nginep dong kalau misalkan keluar negeri atau keluar kota. Nah kalau misalkan masih pacaran kan nggak boleh ya, masih kayak ditanya-tanyakan gitu, tidurnya bareng siapa, ngapain aja kita kan nggak tahu ya, serem itu. Nah misalkan kalau udah nikah itu dampak positifnya ya bisa itu bebas gitu, mereka mau traveling ke luar negeri atau kayak gitu nggak akan mungkin digibahin gitu misalnya sama keluarganya, sama saudaranya, sama tetangganya gitu. Jadi bisa merasakan kebebasan gitu. Terus dia juga misalkan pengen bikin perusahaan atau bikin suatu bisnis sama pasangannya, itu bisa karena kan udah menjadi tanggung jawab si pasangannya tersebut untuk menjadikan menjalani rumah tangganya menjadi lebih sejahtera. Kemudian yang keempat ada belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka. Di sini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua. Nah ini dampak positifnya juga, si pernikahan dini itu bisa belajar memikul tanggung jawab sendiri. Jadi kita bisa bisa lebih bertanggung jawab tanpa harus memikirkan beban pada orang tua lagi gitu. Jadi kita nggak usah mikirin lagi orang tua kita jadi beban orang tua ya gini. Nah kalau pernikahan dini itu bisa meringankan beban orang tua gitu. Kemudian yang kelima
ada terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain. Itu tadi udah dibahas ya. Jadi kalau pernikahan dini mah pasti bakal bebas sama yang namanya zina kayak gitu-gitu, karena kalau mau ngelakuin juga udah sah, malah jadi ibadah ya sama pernikahan dini berbuat seperti itu. Nah, kemudian ada dampak negatifnya nih di sini. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa seorang yang melakukan pernikahan, terutama pada usia muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Tapi tidak disebutin ya, karena pernikahan dini itu dampak negatifnya ke pendidikan nih. Kan pernikahan dini di bawah 18 tahun ya. Kira-kira misalkan di usia 16 tahun atau 17 tahun tuh masih SMA nggak sih? Adik-adik sih umur berapa tahun? 16? Ya masih segituan kan ya, masih di bawah umur. Karena kalau misalkan pernikahan dini, adik-adik ngelakuin pernikahan di usia sekarang, pasti pendidikan terganggu nggak sih gitu. Anak-anak SMA juga, sekolah juga nggak akan, kebanyakan rata-rata nggak menerima ya. Kalau nggak salah anak kita sih SMA itu nggak menerima siswinya yang udah menikah gitu kan, atau misalkan hamil, nggak, jarang didengar ya misalkan anak SMA anak-anaknya udah nikah gitu boleh diterima gitu kan, atau bisa melanjutkan sekolahnya, kan nggak mungkin juga. Terus dalam dampak negatif yang lainnya juga, pernikahan dini itu bisa dibilang rata-rata kebanyakan menjadikan kasus di Indonesia perceraian itu makin tinggi. Bukan masalahnya jadi kayak mungkin sifat atau emosi mereka atau mental mereka yang kurang matang ya, kurang dewasa. Jadi menjadikan mereka tuh kayak bisa dibilang masih childish. Childish itu diartikan masih sifatnya keanak-anakan gitu. Jadi usia 16 tahun, 17 tahun, teteh aja yang usia 20 tahun sekarang yang masih pengen main sama teman-teman, belum mikirin anak, belum mikirin suami, ataupun kayak mengerjakan sesuatu yang ibu rumah tangga lakukan gitu kan. Jadi kayak masih pikirannya masih dibilang masih anak-anak gitu. Kemudian dampak negatifnya itu, nah di sini ada alasan yang tadi dibilang alasan pernikahan ini tidak disarankan. Di sini pasti ada yang pro atau yang kontra dari ibu-ibu bapak-bapak di sini untuk pernikahan dini, karena itu tadi kan ada dampak negatif, ada dampak positifnya kan pernikahan dini itu. Nah di sini ada alasan pernikahan dini tidak disarankan. Ada beberapa web yang saya ambil dari Alo Dokter. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai berusia 18 tahun. Selain memunculkan risiko kesehatan bagi perempuan, pernikahan dini juga berpotensi memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Serem banget ya, nauzubillah min dzalik. Nah, tapi di sini juga dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 mengatur batas minimal usia untuk menikah, di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Akan tetapi dari sisi medis dan psikologis, usia tersebut masih terbilang dini untuk menghadapi masalah pada pernikahan. Beberapa penelitian bahwa menunjukkan bahwa pernikahan dini di usia remaja lebih berisiko untuk berujung pada perceraian. Yang itu tadi kan serem banget, nauzubillah min dzalik gitu. Jangan sampai misalkan kalau adik-adik di sini ada berpikir untuk menikah muda atau habis SMA lah minimal gitu, bisa dipikirkan matang-matang tuh, bisa dipikirkan lebih lebih detail lagi gitu. Entar resikonya apa ya kalau udah nikah dini gitu. Udah nikah pasti banyak positifnya, cuma negatifnya juga jangan dilupain gitu, karena itu pun bakal memicu pada masa depan kita yang masih bisa dibilang masih panjang deh gitu. Mungkin cukup sekian aja kali ya pernikahan dini. Udah ada yang mau tanyain nggak adik-adik? Udah cukup jelas ya ini ya, biar nggak makan waktu banyak. Langsung ke penyuluhan yang kedua dari Teh Dinda, Teh Amanda ya. Oh tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.